Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat kelas ilmu falak yang saya cintai, kita beranjak kepada materi waktu sholat ya. Materinya untuk di PPT teman-teman bisa baca sendiri. Ini atau bisa cari di referensi yang lain. Karena di sini khawatir saya salah membuat gambar. Bisa dilihat sebagai perbandingan. Oke, saya akan menjelaskan tentang proses perhitungan dan data yang dibutuhkan saat menghitung waktu sholat. Oke, yang pertama kita harus menentukan lokasi mana yang akan kita hitung. Di lokasi itu ada 4 item yang bisa kita ambil datanya. Bujur, lintang, elevasi, dan zona waktu. Oke, elevasi itu adalah ketinggian tempat dari permukaan laut. Kalau pinggir pantai itu rendah, kalau di gunung tinggi, yaitu hal yang pasti. Apa dampaknya? Itu dampak kepada perhitungan waktu sholat saat maghrib, ya. Beda antara di tempat yang rendah dengan di tempat yang tinggi. Nah, tapi biasanya di Indonesia itu rata-rata menggunakan -1 ya. Kemudian zona waktu itu adalah daerah ya. Ada Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah, Indonesia bagian timur, dan seterusnya. Itu yang dimaksud dengan zona waktu. Nah, zona waktu itu setiap zona itu selisihnya 15 derajat bujur ya, 15 derajat atau 1 jam. Di barat jam 7, di Indonesia Tengah berarti jam 8, Indonesia Timur jam 9, dan seterusnya. Kemudian setelah menentukan lokasi itu kita kemudian menanyakan kapan ya. Kapan itu yang dimaksud adalah tanggal, bulan, dan tahun untuk mendapatkan data deklinasi dan equation of time. Dari data ini kemudian masukkan ke dalam rumus waktu sholat ditambah dengan tinggi matahari. Tinggi matahari setiap waktu itu berbeda. Subuh, syuruk, duha, duhur, asar, maghrib, dan ini imsak mestinya ya. Isya ya, isya, maghrib dan isya. Kemudian ditambah ihtiyat. Ihtiyat itu adalah bentuk kehati-hatian. Dulu ulama-ulama itu memberikan ihtiyat itu 5 menit ya. Sekarang di Kementerian Agama menggunakan 1 sampai 2 menit untuk ihtiyat. Kita lihat di sini. Posisi waktu duhur itu adalah manakala matahari sudah inzal atau lewat ya, zawal ya. Zawal gitu ya. Atau melewati garis zenit ya, melewati garis zenit itu berarti sudah waktu duhur. Setelah itu matahari ke barat ya, turun gitu ya sampai mencapai waktu asar. Turun lagi sampai dia huruf ya, tenggelam. Turun lagi sampai isya, terus sampai di nadir dia naik lagi sampai ke imsak, subuh, syuruk, naik, dan duha. Nah, ketika duhur itu tinggi matahari itu ada di atas itu 90 derajat. Nah, di sini kenapa ditulis 0? Karena cos 90 derajat itu 0 seperti yang dulu kita praktekkan. Kemudian asar itu adalah tingginya mengikuti tempat dan waktu. Setiap lokasi waktu asarnya berbeda dengan lokasi yang lain. Setiap waktu juga begitu. Kenapa? Karena waktu asar itu selalu dihitung dengan lintang dan deklinasi. Kita tahu duhur itu tidak melulu ada di atas kepala, kadang di utara, kadang di selatan. Nah, itu yang disebut dengan tan ZM. Ditambah 1 itu manakala panjang suatu benda sama dengan
bendanya ya, tongkat ya. Itu kan yang di hadis Nabi. Jadi panjang satu benda ditambah bayangan waktu duhur, itulah maksudnya tan ZN itu. Kemudian maghrib adalah min 1 derajat, isya min 18, subuh min 20 ya. Sementara kita pakai yang min 20 karena ulama-ulama dahulu menggunakan ini. Walaupun saat ini tinggi ini sedang diperselisihkan ya. Kemudian beberapa istilah dalam waktu salat. Ada waktu istiwa. Waktu istiwa itu adalah waktu yang menggunakan matahari hakiki. Ada waktu daerah atau waktu lokal itu ya, menggunakan waktu nasional. Ada wita, dawid. Ada koreksi waktu daerah, itu adalah selisih bujur tempat yang kita hitung dengan daerahnya. Apakah daerah WIB, wita ataupun bit. Ikhtiyat itu tadi ya, antara 1 sampai 2 menit. Oke. Ini adalah rumus ya. Pertama kita harus tahu rumus sudut waktu ya. Ini sudut waktu matahari ya. Ini KWD, itu koreksi waktu daerah ini tiap. Nah, rumusnya di bawah ini ya. Nah, ini rumusnya. Oke, kita praktek. Nah, ini sudah kita miliki. Cuman kita buat baru ya. Kita buat baru biar kita belajar proses. Lokasi kita copy ya. Kita copy, taruh di tempat ini. Kemudian lagi deklinasi. Deklinasi ini kita berikan ya secara given ya, biar tidak usah proses terlalu lama, karena mencari deklinasi itu cukup panjang. Sama juga equation of time itu juga kita berikan secara given saja. Kemudian taruh di sini. Nah, ini data ini kami ambil dari data ephemeris Kementerian Agama. Oke, kita kasih nama kota. Kemudian ini adalah deklinasi. Kita kasih nama dek. Kemudian ini kita kasih nama equation of time, EOT ya. EOT. Biar mudah nulisnya. Nah, lihat posisinya. Datanya ada di B4 sampai dengan sampai dengan M34. B4 sampai dengan M34. Oke, sama juga dengan deklinasi ya. B4 ya. M34. Oke. Kota, ini kotanya. Oke, kita buat di sini. Pindah. Oke. Waktu sholat ya. Waktu oke, apa? Sholat harian. Oke. Kita kasih judul kalkulator waktu sholat. Oke. Apa yang dibutuhkan? Nama kota. Apalagi lintang, bujur, zona waktu. Oke, ketinggian elevasi kita abaikan dulu. Kemudian tanggal, bulan, tahun. Oke, tahun. Kemudian deklinasi, kemudian equation of time. Bukan timah ya. Oke. Sebagaimana yang kemarin, kita klik kota, data validasi, kemudian list, kita ketik di sini kota B4, tanda seru ya, B4 sampai dengan B396.
Oke. Nah, sudah. Kita perbesar. KLMN. Oke, Nurul Jadid. Lintang, VLOOKUP, kota. Oke, kotanya diklik. Kemudian masih ingat ya, ada di B4 sampai dengan E369. Lintang itu ada di kolom kedua, yang kasih 0. Oke, kita copy ya, sama dengannya jangan diikutin. Copy ini ya, ganti 3. Zona waktu sama ini, ganti 4. Oke, tanggal 1 bulan 1 tahun 2020. Nah, deklinasi itu ada di sini. Nah, ada di sini. Deklinasi bulan 1 tanggal 1. Kita akan memanggil bulan 1 tanggal 1 gitu ya. Bulan 1 tanggal 1. Bulan 3 tanggal 1 dan seterusnya. Cara manggilnya dia menggunakan rumus indeks ya. Indeks, kemudian tadi ada di B4 ya. Sorry, dek dulu. Ya. Kemudian B4 sampai dengan M13 ya. Kemudian koma, kemudian tulis max ya. Tanggal ya, tanggalnya diklik, kemudian koma, dex, tanda seru. Tanggalnya itu tadi ada di A4 ya, sampai dengan A34, kemudian 0, tutup ya, koma, max ya. Bulan tadi kan tanggal ya, B7 itu tanggal, sekarang bulan. B8 dex, dex tanda seru. Dexnya itu ada di B4 sampai dengan M ya, M4 B3 sampai dengan M3, kemudian 0. Tutup lagi ya, tutupnya harus sama dengan bukanya, jumlah tutupnya harus sama dengan bukanya. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke, enter. Jadi ini deklinasi tanggal 1 bulan 1. Kalau kita rubah bulan 2, maka dia akan berubah. Oke, kita lihat deklinasi bulan 2. Min 17 ya, 667 ya, 667. Kemudian bulan 3 nah, min 7 111. Oke, kemudian kita ganti tanggalnya, misalnya tanggal 15 bulan 1. Tanggal bulan 1 ini kok berubah, tanggal 15 enggak masuk apa ya. Jadi kita lihat tanggal 13, harusnya kena dia. Coba kita ganti satu lagi. Oke. M34, sorry ya, M34 bukan M13. Oke. Nah, ini kan tanggal 15 ya, ini M34, ini kan M34, tadi M13. Kemudian bulannya ada di B3 sampai dengan M3, yang ini ya, ini ya, B3 sampai M3. Tanggalnya ada di A4 sampai A34. Oke,
kita ganti 20 sama. Kemudian yang equation of time juga sama, ini di copy saja, paste ya. Decknya ini sampean ganti EOT ya, EOT. Ini juga sama diganti EOT. EOT ini diketik ulang kayak tadi juga nggak masalah. Cuman ini biar nggak ngetik terlalu lama. EOT. EOT ya. EOT. Pilih enter. Oke, sudah dapat. Tanggal 1 bulan 1. Min 0, 05 sampai dengan 33. EOT. Min 0 ya, 05 sampai dengan 333 panjang ini kan ya, panjang nih. Kalau ini diperpanjang juga akan muncul. Baik, ini dulu tutorial